Selamat pagi para penonton YouTube channel CCC. Semoga harinya menyenangkan dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Dr. Jessica, dan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai topik bibir sumring dan langit. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu medical staff di FKUI RSCM dan juga salah satu craniofacial surgeon di Cleft and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta. Kita sambut Dr. Vika Tania, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Halo Dr. Vika. Halo Dr. Jessica, ibu-ibu sekalian. Halo dok, hari ini kita akan membahas topik yang baru nih mengenai bibir sumring dan langit, yaitu persiapan sebelum operasi bibir sumbing, dok. Jadi kemarin kan kita udah sempat membahas ya mengenai tata laksana yang komprehensif. Nah, kita akan membahas salah satu operasi yang bisa dibilang paling dini ya dok ya, yaitu operasi bibir sumbing. Nah, dari dokter sendiri apa sih sebenarnya repair bibir sumbing itu dan apakah tujuannya? Oke, jadi apa yang kita lakukan pada tindakan repair bibir sumbing itu, kita lakukan, kan kita tahu namanya sumbing bibir itu ototnya terbelah. Jadi di bibir kita ini ada otot yang melingkari bibir kita. Apabila ada celah pada sumbing, jadi ototnya terbelah. Nah, yang kita lakukan pada operasi sumbing bibir adalah kita lakukan penyatuan dari otot, penyatuan dari celah pada ototnya, pada kulitnya, dan pada sisi mukosa dalam. Tentunya tidak hanya sekedar disatukan, tapi kita lakukan desain yang sedemikian rupa sehingga secara anatomis ototnya menyatu dan juga secara estetis bibirnya, dasar hidungnya, filtrumnya itu terbentuk dengan baik normal mungkin, gitu. Nah, dok. Jadi mungkin untuk penonton yang belum sempat nonton episode sebelumnya, kapan sih idealnya dok dilakukan repair bibir sumbing ini? Idealnya repair bibir sumbing ini dilakukan pada saat anak umur kira-kira sekitar 10 minggu sampai 3 bulan. Itu paling cepat ya dilakukannya dok, karena kalau lebih dini tentunya anaknya masih terlalu kecil dan juga resiko terhadap pembiusannya lebih besar. Nah, bisa juga kita lakukan paling dini sekitar umur segitu 10 minggu sampai 3 bulan atau optimalnya antara 3 bulan paling lama kalau misalnya anaknya tidak dalam kondisi sehat masih bisa kita tunda sampai kira-kira 5 sampai 6 bulan. Nah, syaratnya apa saja selain usia? Tentunya tadi anaknya harus dalam kondisi sehat. Biasanya kita lihat juga dari pemeriksaan laboratoriumnya anaknya tidak boleh anemi atau HB-nya harus lebih dari 10. Lalu juga anaknya berat badannya harus lebih dari 5 kilo gitu dok. Dan tentunya anaknya harus tidak dalam keadaan batuk pilek atau demam atau segala macam itu ya dok. Jadi harus sudah lolos tuh pemeriksaan dokter anaknya. Anaknya harus sehat dengan syarat-syarat tadi yang 3 minimal usianya 10 minggu minimal, berat badannya 10 pound atau lebih dari 5 kilo kira-kira, sama HB-nya tidak anemi, jadi lebih dari 10 gram per desiliter. Berarti itu memang Gitu, 3 syarat penting ya dok ya untuk dilakukan repair bibir sumbing, yaitu HB-nya kurang dari 10, kemudian dilakukan optimalnya kurang dari 10 minggu, dan beratnya itu lebih dari 5 kilo ya dok ya? Iya. Yeah. Nah dok, kalau misalnya nih ada ibu-ibu yang menanya, kalau lebih dari usia ideal, apakah masih bisa ditata laksana? Ya tentunya kalau misalnya pasiennya datang sudah lebih dari usia ideal, tetap kita lakukan penutupan celah bibirnya. Karena ya itu bibir itu kan terlihat sekali dari luar, jadi selain secara psikologis, secara anatomis pun tetap akan tetap memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tidak dioperasi. Mungkin memang pada pasien-pasien tertentu di mana misalnya celah bibirnya lengkap,
disertai juga dengan celah gusi. Kadang-kadang apabila sudah lebih dari 5-6 bulan, gusinya anaknya juga sudah bertumbuh, gusinya juga sudah kadang-kadang tuh suka mekar gitu dok. Jadi itu akan sedikit lebih mempersulit kita untuk melakukan penutupan celah bibirnya karena gusinya sendiri sudah di posisi yang tidak pas gitu. Jadi mungkin operasinya juga akan lebih sulit apabila terutama pada pasien-pasien yang sudah tidak hanya telat datangnya, juga tidak dilakukan persiapan dengan menggunakan nasoalveolar molding. Itu dok. Oke, baik dok. Jadi memang walaupun telat, dikonsultasikan saja dulu ya dok. Jadi nggak usah takut untuk para ibu-ibu kalau misalnya merasa ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, bisa datang dulu untuk konsultasi. Walaupun nggak memenuhi 3 syarat itu juga akan dipertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan repair bibir sumbing ya dok ya. Mungkin kalau misalnya karena syarat tersebut adalah syarat minimal dok. Jadi syarat-syarat tersebut adalah syarat minimal. Jadi kalau misalnya sudah lebih, tidak apa-apa, tetap kita lakukan tindakan operasi. Baik dok. Jadi memang semuanya akan ditentukan case by case oleh dokter spesialis bedah plastik ya dok ya. Iya. Oke. Mungkin tadi dokter sempat menyinggung mengenai perawatan anak sebelum cleft lip repair atau sebelum operasi celah sumbing. Maksudnya perawatan di sini tuh apa dok? Nah, biasanya pada pasien-pasien yang sudah diketahui sudah dikonsulkan dari awal nih dok, tuh biasanya tuh kita bisa lakukan tindakan persiapan operasinya. Jadi misalnya kita mendapatkan konsultasi anak-anak dari lahir nih, kalau lahir di rumah sakit tuh kadang-kadang kita sudah dikonsulkan dari awal pasien lahir, masih dirawat, itu kita sudah dikonsulkan. Nah itu kita bisa lakukan tindakan, kita konsulkan ke dokter gigi, spesialis ortodonti, untuk dilakukan persiapan namanya NAM, nasoalveolar molding, supaya posisi gusinya, posisi bibirnya, posisi hidung, posisi kolumela atau tiang hidung itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga celahnya juga tidak menjadi terlalu lebar, terus hidungnya juga tidak terlalu jatuh, tiang hidungnya tidak terlalu pendek, sehingga nanti pas operasi ya tentunya akan jauh lebih mudah dok. Gitu, dan hasilnya tentu akan lebih baik. Oke, jadi memang ada nama spesifik alatnya ya dok ya, yaitu nasoalveolar molding. Itu digunakan sebelum usia 3 bulan ya dok, optimalnya. Untuk tujuannya untuk mendekatkan dari celah bibirnya itu sendiri ya dok. Bibirnya dan gusinya. Baik, mungkin itu nanti akan dibahas di sesi terpisah dari YouTube channel ini. Tapi yang penting bagaimana dengan perawatan secara nutrisi, dok? Kan kadang kalau misalnya pasien dengan celah bibir agak sulit untuk menghisap dan minum susu. Kadang itu juga topik-topik yang sering ibu-ibu khawatirkan di luar sana. Gimana sih cara pemberian makannya? Iya, sebenarnya memang kesulitan pemberian makan pada pasien dengan celah bibir dan langit-langit itu tergantung dari seberapa parah celahnya, seberapa kompleks cleft-nya, celah langit dan bibirnya. Biasanya secara umum pasien dengan hanya gangguan pada celah bibir tentunya kemampuan untuk menghisap tuh tidak seberat dengan pasien-pasien yang dengan celah langit-langit yang bilateral misalnya, yang paling kompleks. Lalu untuk pasien-pasien secara umum, pasien-pasien dengan celah pada bibir, gusi, dan langit-langit satu sisi saja, biasanya masih bisa untuk dilakukan pemberian nutrisi secara langsung, menyusu langsung pada payudara ibu. Tapi memang mungkin nanti perlu ada topik khusus nih dok untuk membahas bagaimana cara pemberian pada saat menyusui. Itu menurut saya tuh panjang tuh ceritanya, tapi memang biasanya bisa dicoba dulu ibu-ibu sekalian dengan yang mempunyai anak dengan celah bibir
dan langit-langit yang komplit satu sisi untuk mencoba menyusui langsung anaknya. Tapi memang anak-anak dengan celah bibir dan langit-langit itu karena kemampuan menghisapnya lebih rendah daripada anak normal, mungkin dia waktu lamanya untuk menyusu tuh jadinya lebih panjang dibandingkan anak normal. Biasanya anak normal sekitar 20-30 menit saja sudah cukup kenyang satu sesi menyusunya. Kalau anak dengan sumbing mungkin butuh sekitar 45 menit sampai kenyang. Nah, jadi perlu diperhatikan juga. Dan juga ibu-ibu sekalian perlu perhatikan juga nanti tanda-tandanya, cukup atau tidak nutrisinya, ASI-nya yang diberikan pada anaknya. Misalnya dilihat dari tentunya dari pertambahan berat badan, dari apa yang paling sederhana urinnya cukup atau tidak. Kan anak-anak bayi kan masih susu ya, Dok ya. Jadi bisa dilihat tuh dari pertambahan berat badan, dari urinnya, ya itulah bisa dilihat. Gitu. Kalau tidak cukup tentunya perlu bantuan ya, Dok ya, perlu bantuan alat, misalnya butuh dot khusus, itu nanti mungkin ada topik selanjutnya ya, Dok ya, untuk hal-hal yang kayak gitu. Iya, benar, Dok. Uh-uh. Jadi memang pemberian makannya juga harus agak berbeda dengan anak yang biasanya ya, Dok ya. Jadi mungkin ibu-ibu perlu untuk konsultasi tidak hanya ke dokter spesialis bedah plastik, mungkin ke dokter spesialis anak untuk memantau pertumbuhan dan penambahan berat badannya. Supaya ini juga salah satu cara untuk mempersiapkan kesiapan operasi ya, Dok ya, pertambahan berat badan. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita membahas perawatan sebelum operasi. Nah, kalau misalnya setelah operasi nih, Dok, apa sih yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu? Mungkin mereka juga agak takut, namanya anak bayi, kemudian ada bekas luka operasi. Jadi kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Oke, jadi biasanya kalau pasca dilakukan tindakan penutupan celah bibir, itu biasanya kita lukanya kita rawat terbuka. Jadi kita tidak tutup-tutup plester. Karena di area bibir kan pasti basah terus. Justru nanti kalau misalnya ditutup kasa, malah jadi lembab, malah jadi basah lukanya. Jadi biasanya setelah operasi itu perawatan luka terbuka, orang tua akan diberikan salep khusus untuk melakukan pembersihan lukanya. Bisa disalep-salepin sekitar tiap 3 jam lah, 3-4 kali sehari. Lalu kadang-kadang juga orang tua suka bingung, Dok, ntar anak saya minumnya gimana? Boleh kalau habis operasi bibir, boleh minum seperti biasa. Sebelumnya dia nyusu, kalau dia langsung nyusu ke payudara ibunya, boleh langsung aja dicoba dengan menyusu pada payudara ibu. Atau kalau misalnya menggunakan dot khusus, itu juga boleh langsung diberikan, tidak ada masalah. Yang penting setelah anaknya selesai nyusu, bekas lukanya dibersihkan lagi dengan salep. Jadi tidak ada sisa-sisa susu yang menempel pada jahitan lukanya. Lalu biasanya nanti setelahnya 1 minggu setelah dilakukan tindakan pembedahan akan dilakukan pengangkatan jahitan oleh dokter. Nah, setelah 1 minggu itu kan kita tujuan kita selain mendekatkan otot, menemukan celah bibirnya, tujuan kita jangka panjang bagaimana supaya menghasilkan parut yang baik gitu ya, Dok ya. Jadi jangan sampai bekasnya terlihat gitu. Jadi biasanya tuh nanti setelah seminggu sampai 10 hari pasca dilakukan pengangkatan jahitan, biasanya orang tua dan pasien kita suruh kontrol lagi. Kita ajarkan bagaimana cara memijat luka operasinya. Tujuannya apa? Untuk supaya parut yang dihasilkan sehalus mungkin. Jadi dengan dilakukan tindakan pemijatan, massage, penekanan, itu diharapkan parut itu kan, misalnya kalau ibu-ibu sekalian pernah jatuh, luka tuh kan awal-awal tuh kayaknya keras gitu, Dok ya. Jadi kayak padat, ada jaringan parut. Nah, itu dengan dilakukan tindakan pemijatan, jaringan parutnya diharapkan selembut mungkin dengan waktu yang lebih cepat. Jadi parutnya pun akan cepat lebih halus dibandingkan dengan tidak dilakukan tindakan pemijatan. Gitu, Dok. Baik, Dok. Jadi menarik sekali ya, Dok ya. Perawatan pasca operasinya juga mungkin ibu-ibu nggak usah terlalu takut untuk memberikan susu, karena banyak yang bertanya, jadi apakah masih tetap boleh menyusu langsung atau harus disuapin pakai sendok? Gitu, itu kadang juga terjawab tadi ya dari jawaban Dokter Vika, bahwa anak yang setelah operasi pun boleh langsung disusui, baik breastfeeding langsung atau dengan menggunakan dot ya, Dok ya.
Tentunya ini untuk operasi pasca operasi bibir ya Dokter Jessica ya, Iya, berbeda iya lagi dok. dengan yang pasca operasi langit-langit. Jadi jangan disamakan ya ibu-ibu Iya, yang kalau untuk pasca operasi langit-langit tentunya perawatan pasca operasi nanti lebih khusus, beda lagi. iya baik dok. Jadi memang ini khusus untuk operasi bibir sumbing, di mana anak masih boleh menyusu langsung dan juga akan dilakukan perawatan yang bisa dibilang untuk yang memijat-mijat itu ya dok ya, untuk mengurangi Ya. parut dari bekas luka operasi. Oke, baik dok. Kira-kira apakah ada pesan atau ya pesan khusus untuk ibu-ibu di luar sana dok mengenai operasi bibir sumbing ini? Ya intinya ibu-ibu sekalian jika mempunyai anak dengan bibir sumbing tidak perlu terlalu berkecil hati karena anak-anak dengan kelainan sumbing bibir dan langit ini kasusnya cukup banyak di kita. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena ini bisa kita lakukan tindakan tata laksana yang semaksimal mungkin. Anaknya juga biasanya tidak ada kekurangan satu apapun. Bisa jadi dokter juga ya Dokter Jessica ya. Jadi Bisa banget dok. bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk tersebut gitu. Baik. Gitu. Jadi memang untuk semua ibu-ibu di luar sana atau tenaga medis jangan terlalu khawatir kalau misalnya ada atau menemukan kasus dengan celah bibir karena ini sangat bisa ditata laksana dengan outcome yang maksimal ya dok ya. Jadi boleh dirujuk kalau misalnya tenaga medis bisa rujuk pasiennya ke fasilitas yang lebih memadai untuk berkonsultasi tidak hanya dengan dokter spesialis bedah plastik namun juga dengan dokter spesialis anak dan spesialis-spesialis lainnya terutama yang berada di naungan di bawah Cleft and Craniofacial Center RSCM ya dok. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter Vika atas informasinya yang sangat berguna hari ini. Semoga ibu-ibu di luar sana, keluarga pasien dan juga tenaga medis bisa lebih memperhatikan dan lebih peka dan juga menambah ilmunya mengenai bibir sumbing ini. Semoga semua kasus bisa dideteksi lebih awal dan penanganannya juga bisa dilakukan lebih dini untuk mencapai outcome yang maksimal. Terima kasih banyak Dokter Vika atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih dokter. Kepada penonton YouTube channel CCC sekalian, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.